Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in. Amma ba'du. Jumpa kembali dengan channel YSAI Official. Kali ini kita akan tampilkan sebuah video Ba'alawi yang punya lakop Imam Jumbo atau Imam Unyil ini rupanya belum sembuh dari penyakitnya. Narasinya, ujaran kebenciannya, caci makinya akhir-akhir ini semakin menjadi. Jika mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, seharusnya dengan akhlak dan perilaku yang baik. Akhlak mulia adalah bukti yang lebih kuat daripada sekadar pengakuan nasab, bukannya tambah kuar-kuar yang tak jelas. Berikut kita simak videonya. Nah, saya bicara begini, saudara, bukan untuk memanas-manasi, tapi memberikan solusi, saudara. Kita buka perjanjian damai Helsinki. Nah, jadi jangan sampai, saudara, kalau ini dibiarkan nanti provokator masuk, kita diadu domba lagi. Saya akan suarakan di Jakarta. Enggak, kita enggak bakal diam, saudara. Saya enggak mau lihat saudara saya di Aceh ditolimi, ditindas, disakiti. Enggak, suka duka Aceh adalah suka duka kami. Aceh adalah saudara kami. Kami tidak ridho siapapun menyakiti bangsa Aceh. Betul? Jawabnya ringan. Ya ini kan arahan atasan begini, enggak boleh diproses. Kurang ajar ke setiap umara supaya masyarakat Aceh yang cinta selama ini kepada para habaib keluarga Nabi punya pedoman. Kalau difitnah begini jawabnya begini, disebut begini jawabnya begini. Lengkap dalilnya secara ilmiah, ada hampir 500 halaman. Setuju tidak? Dibagikan ke kiai-kiai, setuju tidak? Takbir. Nah baik saudara. Jadi kembali apa yang saya sampaikan tadi saudara. Yuk kita bersatu. Kalau bersatu kuat. Aceh begitu bersatu, 4 pulau nggak jadi, saudara diambil. Dan Aceh kalau bersatu, saudara, semua butir-butir dalam perjanjian Helsinki, yang maaf, setahu saya mungkin masih 80-90% belum direalisasikan oleh pemerintah pusat, betul? Nah, saya bicara begini, saudara, bukan untuk memanas-manasi, tapi memberikan solusi, saudara. Kita buka perjanjian damai Helsinki, kita tandai satu-satu. Mana yang sudah dijalankan, mana yang belum dijalankan. Yang sudah dijalankan, kita bersyukur. La in syakartum, la azidannakum. Itu janji Allah. Mana yang belum dijalankan, tuntut. Saudara, masyarakat Aceh jangan diam. Ulama dan tokoh masyarakat kalau perlu turun ke jalan, kalau perlu kumpul itu saudara di lapangan Belang Padang atau kumpul itu di Masjid Raya saudara, sampaikan kami minta poin ini, poin ini, poin ini segera direalisasikan. Ini sudah 20 tahun saudara, dari 2005 sampai 2025 sudah berjalan 20 tahun. Kalau tidak diingatkan nanti orang lupa. Pusat lupa, emang sering pura-pura lupa. Kira-kira jelas gak? Paham tidak? Nah saya berkomitmen dengan Front Persaudaraan Islam dan ormas-ormas Islam di Jakarta. Kami akan suarakan di Jakarta ya Tuhan. Supaya seluruh poin perdamaian dalam Helsinki direalisasikan, diwujudkan. Supaya tidak ada lagi gejolak atau pertumpahan darah di Aceh. Betul? 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 Takbir. Saya tanya, setuju tidak? Setuju tidak? Nah jadi jangan sampai saudara, kalau ini dibiarkan nanti provokator masuk, kita diadu domba lagi. Jangan, cari solusi. Bagaimana supaya seluruh butir, saya baca. Perjanjian Helsinki saya baca saudara. Saya baca satu persatu semuanya. Itu saudara isinya banyak yang menguntungkan masyarakat Aceh. Luar biasa GAM ketika itu saudara. GAM
yang mewakili masyarakat Aceh berunding di Helsinki, saudara. Luar biasa itu. Kalau orang berunding itu ada negosiasi, ada debat itu, saudara. Perdebatan luar biasa. GAM dapat banyak poin, saudara. Yang kalau itu dijalankan, Aceh makmur, Aceh kaya, Aceh sejahtera, Aceh tidak miskin, saudara. Karena itu, apa yang sudah dihasilkan dalam perjanjian tersebut, yuk kita perjuangkan agar diwujudkan, direalisasikan. Supaya ke depan tidak ada lagi konflik di negara ini. Setuju tidak? Setuju tidak? Apalagi sekarang, saudara, gubernurnya Muallim, mantan Panglima GAM, bupati daripada Aceh Besar, saudara, juga mantan daripada petinggi GAM. Petinggi GAM di mana-mana sekarang, saudara, sudah banyak yang jadi pemimpin di hampir semua daerah. Ini kesempatan kita. Banyak GAM sudah memimpin, perjanjian ada di tangan, poin banyak menguntungkan. Yuk mari kita realisasikan. Saya akan suarakan di Jakarta. Enggak, kita enggak bakal diam, saudara. Saya enggak mau lihat saudara saya di Aceh ditolimi, ditindas, disakiti. Enggak, suka duka Aceh adalah suka duka kami. Aceh adalah saudara kami. Kami tidak ridho siapapun menyakiti bangsa Aceh. Betul? Siap bersatu, siap berjuang bersama. Takbir. Shallu ala Nabi. Apalagi saudara, maaf, perjanjian Helsinki itu, tanya Bapak Bupati kita, itu kan dihasilkan dengan pertumpahan darah, dihasilkan dengan pengorbanan. Itu dihasilkan sebelumnya ada dom di Aceh, saudara. Berapa banyak ribuan jadi korban. Ini perjanjian gak main-main, saudara. Sudah banyak ribuan orang jadi korbannya. Rakyat Aceh menderita sekian dekade, saudara. Nah, kalau sudah dapat perdamaian, dapat itu perjanjian, tugas kita ke depan melanjutkan dari apa yang sudah diperjuangkan orang-orang tua kita, supaya poin-poin itu direalisasikan. Dan saya akan ingatkan pemerintah pusat, segera realisasikan seluruh poin dari perjanjian Helsinki. Karena kalau tidak, Aceh bisa bergolak, Aceh bisa panas, Aceh bisa marah, di Aceh bisa terjadi lagi pertumpahan darah yang kita tidak mau itu terjadi, saudara. Maka itu saya tanya semua, siap berjuang tidak? Siap bersatu tidak? Maka itu di sini kita lihat rakyat Aceh bersatu, jaga agama, jaga wilayah. Bukan hanya jaga agama dan jaga wilayah, jaga perjanjian damai yang ada, saudara. Wujudkan setiap poinnya supaya masyarakat Aceh bisa merasakan manfaatnya. Setuju tidak? Contoh satu saja. Di dalam perjanjian Helsinki disebutkan bahwa 70% kekayaan Aceh, saudara, kekayaan alamnya untuk Aceh. Yang 30% untuk pusat. Ini di seluruh Indonesia nggak ada yang begini, saudara. Seluruh Indonesia 20% untuk daerah, 80% untuk pusat. Dulu Aceh begitu sebelum ada Helsinki, saudara. Buat Aceh 20% kekayaannya, 80% buat pusat, saudara. Tapi begitu ada perjanjian Helsinki, dibalik 70% Aceh, 30% pusat. Nah, ini perlu direalisasikan, saudara. Ini kalau direalisasikan, nggak ada di Aceh pengangguran, nggak ada. Nggak ada di Aceh orang miskin, nggak ada, saudara. Nggak ada di Aceh jalan rusak, tidak ada. Semua di Aceh akan terbangun karena Aceh ini buminya kaya raya. Nah, maka itu saya mau tanya, poin ini saudara perlu gak segera dijalankan? Perlu tidak segera diterapkan? Takbir. Siap jaga perjanjian Helsinki. Siap wujudkan poin-poinnya. Siap perjuangan hak-hak bangsa Aceh. Takbir. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Saya bukan memprovokasi, tapi saya mencoba untuk memberikan solusi, insya. Nah, maka itu saya sarankan semua nih, anak-anak muda nih. Ini perjanjian Helsinki sudah 20 tahun. Yang 20 tahun baru lahir, yang hari ini umurnya 20 tahun ke bawah, nggak tahu tuh, saudara. Nggak tahu tuh apa isi perjanjian. Nah, maka itu saya sarankan, saudara, kepada FPI di Aceh, begitu juga kepada pemerintah daerah di sini, kami punya PDF-nya untuk perjanjian perdamaian Helsinki. Bagi-bagi ke masyarakat. Biar anak-anak muda ikut baca.
Jadi anak muda bisa nilai, wah ini belum dijalankan nih. Ini udah nih. Nah, jadi bagaimana anak-anak muda bisa tahu mana udah dijalankan atau belum? Kalau dia nggak pernah baca, itu isi perjanjian, saudara. Betul? Betul? Jadi jangan kayak Mendagri, baca enggak, bikin putusan. Kacau. Iya. Akhirnya pendidikan dianggap Gojek sama dia. Kacau tidak? Kacau tidak? Sekarang nih ada menteri kesehatan nih. Ternyata bukan dokter, bukan ahli kesehatan. Ternyata bankir, yaitu ahli perbankan. Ya pantas saja rumah sakit jadi mahal. Kesehatan diperjualbelikan. Kacau tidak? Kacau tidak? Yang begini-begini saya mau tanya, kita minta sama presiden, diapain? Dipertahankan atau diberhentikan? Dipertahankan atau diberhentikan? Kapolri lagi 4 tahun gak turun-turun. Saudara, ini Kapolri saudara, itu penghina Allah, penghina agama. Saudara, saya kumpulkan nama-namanya, saya kumpulkan bukti dan saksinya. Kami bentuk tim advokat, kami bentuk tim pelapor, kami kirim ke Mabes Polri untuk diproses. Nggak ada yang diproses, saudara. Nggak ada. Kami penasaran, kirim tim advokat kami. Naik ke lantai 15 di gedung Mabes Polri, bagian saudara yaitu cybercrime, saudara, kriminal cyber. Kita tanya, Pak ini bukti ada, saksi ada, kenapa nggak diproses? Jawabnya ringan, ya ini kan arahan atasan begini, nggak boleh diproses. Kurang ajar. Kita capek-capek ngumpulin bukti, ngumpulin saksi, ujung-ujungnya penghina Allah, penghina Nabi. Saudara kita laporin, nggak diproses, akhirnya menghina Allah dan menghina Nabi, semakin hari semakin kurang ajar. Di Indonesia ini saudara, ini masyarakatnya banyak sabar. Sebetulnya penghina Allah itu harus dibunuh, penghina Nabi itu harus dibunuh, penghina Quran itu harus dibunuh, harus dihukum mati, betul? Betul? Ini malah nggak diproses, ya. Maka itu kalau Kapolri dicopot, setuju gak? Setuju gak? Udah itu kepala BIN, hampir 10 tahun jadi kepala BIN, sekarang jadi Menko Polkam, saudara. Ini kan banyak merekayasa kasus, saudara, mengkriminalisasi ulama. Nah, saudaraku, ini sebenarnya yang ngajak ribut ya si Rijek. Dari keluar-keluarnya yang keluar dari mulut busuknya, antem sana, antem sini, fitnah sana, fitnah sini, ngajak benci sana, ngajak benci sini. Apakah itu pantas menjadi cucu Nabi? Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.